Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk materi saya yaitu tentang publikasi ilmiah sebagai salah satu kegusaran guru untuk meningkatkan karir guru. Ya, tema kita yaitu peningkatan kompetensi dan karir guru. Materi saya tentang kompetensi guru, tentang karir gurunya. Salah satu dari karir guru yaitu untuk naik pangkat, ya. Dan publikasi ilmiah termasuk salah satu yang menjadi problem Bapak Ibu guru yang ada di Murung Raya. Selanjutnya, untuk publikasi ilmiah itu tergabung di dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan atau yang disebut dengan PKB. PKB itu untuk meningkatkan kualitas guru, profesionalitas guru, yang salah satu unsur utamanya adalah kegiatan ini diberikan, kegiatan yang dilakukan ini akan memberi angka kredit. Dan PKB ini termasuk salah satu dari unsur utama yang terdapat di dalam DUPAK. Ya. Selanjutnya, untuk apa tujuan dari PKB ini? Yaitu untuk memperbanyak guru yang makin profesional. Guru yang profesional otomatis akan berimbas ke siswa kita menjadi lebih pandai, ya. Dan secara keseluruhan murad emas tahun 2030 akan terwujud, ya. Bagi guru profesional itu, kalau kita profesional akan diberikan penghargaan, mungkin salah satunya yaitu Pak Bayu karena profesional tadi mendapat penghargaan guru sebagai guru pembatik, ya, tahun 2020. Guru profesional tadi juga diantaranya akan naik pangkat dengan mudah, ya, naik pangkat golongannya akan dengan mudah. Selanjutnya, tujuan dari PKB tadi, guru diberikan motivasi tinggi untuk mencapai pangkat puncak di PNS, yaitu guru pembina utama, golongan ruangnya 4E. Bapak Ibu guru yang saya hormati, bahwa kita bersyukur Bapak Ibu sebagai PNS dengan jabatan fungsional guru, kita akan mencapai pangkat maksimal PNS, yaitu pembina utama, golongan ruangnya 4E, guru jenderal Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena yang memiliki pangkat pembina utama dengan golongan ruang 4E itu adalah para jenderal. Kita semua Bapak Ibu guru dengan syarat kompetensinya kita harus S1. Jadi semua guru yang S1 kita boleh, ya, mencapai puncak dari karir kita sebagai PNS, yaitu puncak golongan pangkatnya pembina utama golongan ruang 4E. Kalau pada struktural Bapak Ibu, kalau mau naik pangkat menjadi golongan 4A, Bapak Ibu harus memiliki kompetensi S2, ya. Kalau kita S1 saja sudah bisa mencapai puncak dari pangkat tertinggi seorang PNS. Ya, selanjutnya PKB ini juga akan membuat guru berlomba untuk berprestasi. Kedepannya semoga Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya akan memberikan ruang kepada kita semua untuk berlomba atau berkompetisi. Ya. Dengan adanya lomba atau kompetisi ini, maka mengharuskan kita untuk bagaimana caranya meningkatkan profesionalitas kita. Ya, ini tentang jenjang jabatan guru. Ya, jabatan guru itu ada guru pratama, guru muda, guru madya, guru utama. Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali kalau kita mengisi formulir tentang jabatan, ya, jabatan itu maka isinya adalah kalau Bapak Ibu guru golongan 3A dan 3B, maka jabatan guru atau jabatan yang Bapak Ibu guru miliki yaitu guru pertama, ya. Sedangkan untuk Bapak Ibu yang golongannya 3C, 3D, maka jabatan Bapak Ibu guru adalah guru madya. Jadi di situ jangan diisi
jabatan, terus isinya guru kelas, jabatan guru mata pelajaran, ya. Jabatan kepala sekolah. Jabatan yang di sini, yang dimaksud di sini adalah jabatan fungsional guru, ya. Ada guru pertama, guru muda, guru madya, dan guru utama. Nah, kita sampai guru utama, puncak dari karir seorang PNS itu sampai pembina utama, ya, yaitu guru utama, jabatannya disebut, pangkatnya disebut dengan pembina utama, golongannya yaitu golongan 4E. Itu menurut Permen PAN dan RB nomor 16 tahun 2009, pasal 17. Selanjutnya, untuk kita naik pangkat Bapak Ibu, maka kita diperlukan ada angka kredit, ya. Angka kreditnya itu tertera di halaman ini. Terus selain dari angka kredit yang diperoleh, Bapak Ibu wajib ada PKB, maka disebut dengan angka kredit PKB, ya. Dengan ketentuan kalau 3A mau naik pangkat ke 3B itu harus memiliki sertifikat pengembangan diri 3 sertifikat. Kalau untuk publikasi ilmiah tidak diperlukan. Tapi kalau untuk 3B ke 3C, Bapak Ibu harus memiliki 3 sertifikat pengembangan diri dan 1 publikasi ilmiah atau 4 publikasi ilmiah, maaf. 4 publikasi ilmiah. Apa saja publikasi ilmiah nanti akan dijabarkan. Selanjutnya, nah ini publikasi ilmiah Bapak Ibu. Publikasi ilmiah itu terdiri dari presentasi di forum ilmiah. Seperti saat ini, kami sebagai narasumber, maka kami disebut sebagai sedang mempresentasikan di forum ilmiah. Nanti ada nilai kreditnya Bapak Ibu. Yang kedua, hasil penelitian. Yang ketiga, tinjauan ilmiah. Yang keempat, tulisan ilmiah populer. Yang kelima, artikel ilmiah. Yang keenam, buku pelajaran. Yang ketujuh, modul atau diklat. Yang kedelapan, buku dalam bidang pendidikan. Yang kesembilan, karya terjemahan. Dan yang ke-10 adalah buku pedoman guru. Jadi Bapak Ibu, untuk publikasi ilmiah tidak hanya PTK saja, ya. Publikasi ilmiah tidak hanya PTK saja, tapi ini ada 10 macam publikasi ilmiah yang diperlukan untuk kenaikan pangkat. Selanjutnya, nah ini angka kredit yang digunakan untuk naik pangkat itu Bapak Ibu ada pendidikan, pembelajaran, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini termasuk ke dalam unsur utama, ya. Nilainya 90%. Sedangkan penunjang itu hanya 10% saja. Beda kalau Bapak Ibu guru yang naik pangkat dulu sebelum ada Permen PAN nomor 16 tahun 2009, itu unsur utamanya ada 80%, sedangkan untuk unsur penunjangnya ada 20%. Saat ini menurut Permen PAN dan RB nomor 9 tahun 2010 tadi, Permen PAN dan RB nomor 16 tahun 2009 ini, yaitu unsur utamanya terdiri dari pendidikan, pembelajaran, dan pengembangan keprofesian. Itu nilainya 90%, sedangkan penunjangnya hanya 10%. Selanjutnya, pengembangan keprofesian berkelanjutan itu ada 3 Bapak Ibu, yaitu yang pertama adalah pengembangan diri. Yang kedua, publikasi ilmiah. Untuk pengembangan diri ini salah satunya yang sedang Bapak Ibu ikuti saat ini. Salah satunya yaitu webinar, ya, seminar melalui web, ya, maka disebut dengan webinar. Nah, Bapak Ibu yang sedang mengikuti webinar, maka Bapak Ibu sedang melakukan pengembangan diri. Ya. Yang kedua adalah publikasi ilmiah sebagai materi saya tentang publikasi ilmiah. Yang ketiga tentang karya inovatif. Ya. Pengembangan diri ada 3 macam. Ya. Pengembangan diri itu ada 3 macam. Yang pertama adalah presentasi, pengembangan diri itu ada, enggak mau ya. Pengembangan diri itu ada 2 Bapak Ibu, yaitu mengikuti diklat, ya, mengikuti diklat pembelajaran, diklat fungsional, dan mengikuti kolektif guru atau
Bapak Ibu mengikuti kegiatan MGMP, kegiatan kolektif-kolektif guru yang lainnya. Kalau SMP, guru atau guru mata pelajaran itu ada MGMP, kalau guru kelas berarti dia KKG, kalau para kepala sekolah itu MKKS, kalau Bapak Ibu pengawas itu MKPS. Itu termasuk ke dalam kegiatan kolektif guru. Ya. Untuk publikasi ilmiah itu ada 3 dari 10 tadi. 10 tadi dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama presentasi pada forum ilmiah. Ya. Yang kedua, publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal. Yang ketiga, publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan atau pedoman guru. Ya. Untuk karya inovatif itu satu, menemukan teknologi tepat guna. Ya. Jadi teknologi tepat guna ini tidak hanya digunakan untuk Bapak Ibu guru, tapi juga bisa digunakan di masyarakat pada umumnya. Yang kedua, menemukan atau menciptakan karya seni. Ya. Menciptakan karya seni. Bapak Ibu yang suka membuat puisi-puisi atau pantun, ya, Bapak Ibu yang suka membuat puisi atau membuat pantun, nanti bisa dimasukkan ke dalam karya inovatif. Ya. Atau Bapak Ibu suka membuat koreografi tari, ya, itu juga bisa dimasukkan ke dalam karya inovatif. Yang ketiga, membuat atau memodifikasi alat pelajaran, alat peraga atau alat praktikum, ya, itu juga akan mendapatkan angka kredit. Yang keempat, mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya. Ya. Tapi untuk yang nomor 4 ini, mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman atau soal dan sejenisnya, ini minimal tingkat provinsi. Jadi kalau Bapak Ibu diundang untuk menyusun soal-soal USBN, ya, seperti tahun kemarin, tingkat provinsi, maka Bapak Ibu memiliki sertifikatnya, memiliki nilai karya inovatif ini. Ya, sekarang macam-macam publikasi ilmiah Bapak Ibu berdasarkan Permenpan dan RB nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Ya, tadi pengembangan diri, PKB itu ada pengembangan diri, karya inovatif, dan publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah itu ada hasil penelitian atau gagasan atau buku teks dalam pengayaan dan pedoman guru. Ya, sekarang Bapak Ibu tentang yang pertama tentang pada publikasi ilmiah itu tentang pemakalah tadi, ya, yaitu nilainya pada presentasi forum ilmiah, ya. Presentasi forum ilmiah, yang kedua ada publikasi ilmiah hasil penelitian. Oh, sudah, ya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melakukan presentasi pada forum ilmiah itu akan memiliki nilai angka kredit 0,2. Kalau Bapak Ibu sebagai narasumber pada seminar. Ya, contohnya misal saya, kalau saya membuat, kalau nanti panitia bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, sertifikatnya ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten minimal, itu nanti saya akan mendapatkan angka kredit 0,2. Ya. Atau Bapak Ibu sebagai pemerasarana kolokium atau diskusi ilmiah, itu juga angka kreditnya 0,2. Terus kalau Bapak Ibu sebagai peserta seminar, nanti ada sendiri Bapak Ibu itu masuknya ke dalam pengembangan diri, ya. Tapi kalau sebagai narasumber masuknya ke dalam publikasi ilmiah. Nah, presentasi ini tadi, ya, presentasi pada forum ilmiah itu tadi nilainya 0,2 angka kreditnya. Apa yang harus dilampirkan di dalam agar sertifikat untuk sebagai narasumber di dalam suatu forum ilmiah, maka yang harus dilampirkan adalah surat keterangannya atau bisa berupa sertifikat dan makalah yang disampaikan pada saat Bapak Ibu menyajikan makalah dalam seminar tadi, ya. Yang kedua adalah karya tulis, itu ada laporan hasil penelitian, ada KTI, ada KTI itu tujuan ilmiah, ada tulisan ilmiah populer, ada artikel ilmiah. Nah, ini Bapak Ibu,
publikasi ilmiah pada ini yang merupakan gagasan inovatif itu ada 4 Bapak Ibu, yaitu ada buku, ya, ada KTI dalam jurnal atau jurnal ilmiah, ya, ada KTI dalam majalah atau jurnal ilmiah, dan ada KTI dalam majalah atau jurnal ilmiah yang dimuatnya. Kalau di tingkat nasional, buku yang ber-ISBN nilainya 4, angka kreditnya 4. Kalau dimuat di majalah tingkat nasional yang terakreditasi, ya, nilainya 3. Sedangkan dimuat di dalam jurnal tingkat provinsi, nilainya 2. Dan apabila di tingkat kabupaten mempunyai jurnal, maka nilainya 1. Oke. Selanjutnya, laporan hasil penelitian. Nah, ini Bapak Ibu, laporan hasil penelitian ini adalah PTK, ya. Laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan. Kapan seminarnya? Ya, diseminarkan beserta dengan 15 orang teman-teman guru dari 3 sekolah, ya. Ini Bapak Ibu posisinya di sini. Dan ada surat keterangan disimpan di perpustakaan sekolah Bapak Ibu mengajar. Ini nilainya 4 Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu membuat makalah tinjauan ilmiah yang disimpan di perpustakaan, nilainya hanya 2. Ya. Terus selanjutnya, tulisan ilmiah Bapak Ibu yang dimuat di media massa atau di koran tingkat nasional, itu nilainya 2. Kalau dimuat di koran tingkat provinsi, nilainya 1. Kalau Bapak Ibu membuat artikel, tapi di luar artikel PTK yang diartikelkan, ya. Jadi PTK yang diartikelkan itu tidak dimasukkan ke dalam atau tidak ada nilainya, karena itu bagian dari syarat untuk PTK yang sudah dibuat artikel. Nah, kalau dimuat artikelnya Bapak Ibu atau Bapak Ibu membuat artikel dan artikelnya dimuat di jurnal provinsi, maka nilainya 2. Ya, kalau Bapak Ibu dibuat di majalah nilainya 1. Di majalah tingkat kota nilainya 1. Ya, dimuat di majalah kota tadi ya nilainya 1. Nah, kalau buku teks Bapak Ibu, buku teks ini ada buku teks pelajaran, buku pengayaan, diklat atau modul, buku dalam bidang pendidikan, karya terjemahan, buku pedoman guru. Ya, ini masing-masing nilainya Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu di antara ke-10 tadi, ya, yang paling banyak nilainya itu salah satunya adalah buku. Ini Bapak Ibu membuat buku ini. Buku dengan syarat buku yang lolos penilaian BSNP. Ya, sangat berat ini Bapak Ibu. Ya, jadi buku siswa yang kita gunakan saat ini itu termasuk ke sini Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu membuatnya tidak sendiri, ya, beserta dengan teman-teman, maka nilainya lain lagi, ya, tidak 6 lagi, berkurang Bapak Ibu. Ya, yang terakhir adalah buku pedoman guru. Ya, buku pedoman guru itu apa saja isinya? Isinya yaitu ada silabus, ada RPP, ada blanko penilaian, ya, ada 3 penilaian, penilaian penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, ya. Terus ada buku agenda, ada agendanya, format agenda untuk hari-hari Bapak Ibu pada saat mengajar. Dalam 1 tahun, ya. Kalau 1 tahun Bapak Ibu membuat buku pedoman guru, maka boleh nilainya 1. Ya. Jadi Bapak Ibu untuk publikasi ilmiah tidak harus PTK, banyak sekali macamnya. Tapi Bapak Ibu, kenapa tim penilai mengarahkan ke PTK? Karena PTK ini adalah dari kesekian yang harus dipublikasikan, PTK itu adalah yang terenak, ternyaman, nilainya lumayan besar, yaitu 4. Kenapa saya jadi katakan terenak dari antara yang lain? Yang pertama, PTK itu dibuat oleh guru sendiri, di dalam kelas sendiri, dengan menggunakan perangkat yang sudah ada. Ya.
Terus dilakukan di dalam kelas, bisa minta bantuan teman-teman yang ada di sekolahan itu sendiri. Setelah selesai laporannya, maka diseminarkan. Seminarnya itu sama teman-teman Bapak Ibu sendiri. Cuma 15 orang, ya. Cuma 15 orang dari 3 sekolah, ya. Jadi dari 15 orang itu, ya, anggota seminar tadi ada 15 orang. Terdiri dari 3 sekolah. Misal di tempat saya mau seminar, terus anggota seminarnya adalah 12 orang berasal dari sekolah saya, terus saya minta satu teman dari SMP 1, SMP 2 misalnya, satunya dari SMP 3, SMP 5, satunya dari MTS. Cukup Bapak Ibu untuk mensahkan seminar hasil penelitian atau untuk mensahkan PTK, ya. Setelah itu baru disimpan di perpustakaan. Maksudnya apa sih harus diseminarkan? Ya, harus diseminarkan itu adalah agar karya yang sudah Bapak Ibu buat itu bisa menjadi atau bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi kenapa PTK harus diseminarkan? Agar PTK tadi atau hasil penelitian kita dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ya. Dan yang terakhir, PTK tadi harus disimpan di perpustakaan. Mohon maaf, Bu Nur. Ya. 5 menit lagi, Bu, waktunya. Oke. Nah, rangkumannya ini Bapak Ibu, ya, jadi salah satu dari unsur di dalam DUPAK, di dalam SKP itu adalah PKB, ya. PKB ini ada ada pengembangan diri, ada publikasi ilmiah, dan satu ada karya inovatif. Publikasi ilmiah itu ada laporan hasil penelitian, ada tinjauan ilmiah, ada tulisan ilmiah populer, dan ada artikel. Oke. Ini yang perlu kita ingat Bapak Ibu, bahwa di luar karya wajib, publikasi ilmiah dalam bentuk modul, terjemahan, tulisan ilmiah populer, paling banyak hanya 3 buah saja. Yang kedua, laporan penelitian maksimal 2 buah per tahun. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau mau membuat PTK hanya boleh 1 semester 1. Kalau mau 1 tahun berarti maksimal 2. Nggak bisa lah Bu, 1 semester 2, nggak bisa, nggak mungkin, ya. Bukan nggak bisa sih sebenarnya, tapi tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena 1 kali pelaksanaan PTK itu minimal 3-4 bulan. Sehingga untuk membuat PTK maksimal 2 buah dalam 1 tahun. Ya. Terus selanjutnya, karya inovatif maksimal hanya 50% dari jumlah angka kredit yang dibutuhkan. Contoh tadi kalau untuk ketiga B, ketiga C itu ada 4 publikasi ilmiah dalam garis miring karya inovatif, maka publikasi ilmiahnya itu 50%, yaitu 2 angka kreditnya, dan karya inovatifnya 2 angka kreditnya. Yang keempat adalah buku pedoman guru paling banyak 1 kali mengajukan naik pangkat hanya 1 buah saja. Maksudnya 1 kali saya naik pangkat itu kurun waktunya 4 tahun, ya. Dari dalam jangka waktu 4 tahun, salah satu yang buku pedoman yang bisa dimasukkan ke dalam DUPAK itu hanya 1 kali saja, hanya 1 saja. Mau di tahun pertama setelah naik pangkat kah, tahun kedua kah, tahun ketiga kah, atau tahun keempat kah. Ya. Itu Bapak Ibu tentang sekilas tentang karya ilmiah. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita punya kesempatan-kesempatan yang lain sehingga peningkatan kompetensi dan karir guru di Kabupaten Murung Raya benar-benar terwujud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Alek.